Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini kita masih membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif TPS UTBK tahun 2025. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang ada pada paket yang kedua. Nah, pada bagian yang pertama kita langsung membahas soal nomor 6 sampai nomor 8. Karena pada paket yang kedua ini, soal nomor 1 sampai nomor 5 itu sama persis dengan soal yang ada pada paket yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, seperti apa soal-soalnya? Mari kita simak bersama. Oke, untuk soal yang pertama, di sini ada teks 1 ya. Teks ini nanti akan menjadi dasar untuk kita menjawab soal nomor 6, 7, dan 8. Jadi satu teks yang sama. Nah, soal ini soal yang bersyarat. Ketika nomor 6-nya salah, nah itu bisa mempengaruhi soal jawaban kita di nomor 7 dan nomor 8. Oke, pada soal ini kita lihat diketahui ada grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 3. Dan ada Hx sama dengan 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5. Kedua grafik fungsi ini berpotongan di dua titik yang berbeda, yaitu titik PA, B dan titik QC, D. Garis T melalui kedua titik tersebut. Nah, yang ditanyakan ya soal nomor 6 ini, jika A besar dari C, berapakah nilai A-nya? Nah, soal ini kalau kita lihat kembali di paket yang pertama ini mirip ya, cuma berbeda fungsi. Nah, untuk mencari titik potong ya antara kedua grafik ini, mencari titik potongnya, maka ini tinggal kita samakan saja ya. Ini kita samakan, ini X kuadrat tambah 4X tambah 3, ini 3X kuadrat kurang 2X kurang 5. Nah, ini yang lebih besar, maka supaya mudah menghitungnya ini yang kita bawa ke kanan ya. Oke, ini kalau kita bawa ke kanan, ini X kuadrat jadinya negatif X kuadrat. 4X di sini jadi negatif 4X. Tambah 3 di sini jadi kurang 3. Nah, ini kita tinggal jumlahkan ya. 3X kuadrat kurang X kuadrat. Ini kita peroleh 2X kuadrat. Nah, kemudian negatif 4X kurang 2X. Ini negatif 6X. Negatif 3, negatif 5 itu negatif 8. Ini sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi 2 dulu. Kalau kita bagi 2 semuanya, maka ini kita peroleh X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita faktorkan ya. Mudah mencari faktor ini ya. Dua bilangan dikalikan 4, negatif 4, selisihnya negatif 3 ya. Berarti 1 kali 4 ya. Salah satunya harus negatif. 1 dikali 4, ini kalau dikali 4, negatif 4, selisihnya negatif 3, berarti 4-nya yang negatif, sini yang positif. Nah, di sini kita peroleh X. Yang pertama ya, X sama dengan negatif 1 ya. X tambah 1 sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 1. Dan yang kedua, X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, untuk soal ini cukup kita mencari X saja. Karena yang ditanyakan A besar dari C, A itu yang di depan, C itu yang di depan. Ya. Nah, A besar C, kita tadi mana yang paling besar antara negatif 1 dan 4, maka yang paling besar tentu adalah 4. Maka inilah A-nya, maka jawabannya adalah B ya, 4. Nah, kita belum berhenti di sini ya, walaupun sudah terjawab, tapi untuk kebutuhan soal berikutnya, kebutuhan soal nomor 7 nanti, kita membutuhkan ordinatnya ya, pasangan dari A dan juga pasangan dari C. Maka ini bisa kita teruskan dulu ya, karena akan kita gunakan menjawab soal berikutnya. Kita akan cari nilainya untuk X sama dengan negatif 1, nilainya berapa ya. Kita pakai yang ini saja, ya yang lebih sederhana fungsinya. Maka masukkan di sini negatif 1 kuadrat ditambah 4 kali negatif 1 ditambah 3. Nah, ini hasilnya sama dengan 1 ya. 4 kali negatif 1 negatif 4 ditambah 3. Ini hasilnya 0 ya. Maka kita peroleh koordinatnya negatif 1,0. Kemudian yang kedua untuk X sama dengan 4. Ini kita perlu nilai Y sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 dikali 4 ya. Ditambah 3 ya. Sama ya kita masukkan di sini juga. Ini kita peroleh 16. 4 kali 4 juga 16 ditambah 3. Hasilnya 35 ya. Maka ini koordinatnya adalah 4,35. Nah, koordinat ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 7. Oke, jadi tadi untuk soal nomor 6 cukup sampai di sini ya. Karena yang diketahui adalah A-nya besar dari C ya. A itu adalah absisnya, C juga absis.
Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 7. Oke, kita lihat pada soal nomor 7 ini ya, masih dengan teks yang sama. Tadi kita peroleh ya, titik P itu eh, hanya tadi yang lebih besar ya, berarti 4,35. Sedangkan titik Q itu adalah negatif 1,0. Nah, pertanyaan sekarang, gradien garis T. T itu adalah garis yang melalui kedua titik ya, melalui kedua titik ini ada garis yang dicari gradiennya. Jadi soal ini persis yang ada pada paket yang pertama eh, nomor 7 juga ya. Pertanyaannya mirip ya, cuma fungsinya berbeda. Nah, untuk mencari gradien dari T, kita ingat saja gradien antara dua titik, berarti delta Y dibagi delta X ya. Selisih antara Y dengan dibagi selisih X-nya. Ini kita tinggal kurang saja. 35 ya, ini Y-nya, ini Y juga. Kita kurang ya, 35 kurang 0 ya kan. 35 dikurangi 0 dibagi 4 dikurangi negatif 1 ya. 4 dikurangi negatif 1. Nah, ini hasilnya berapa nih? 35, 4. Ini kurang dari 1 jadi tambah ya. 4 tambah 1 jadinya 5. 35 dibagi 5 berarti hasilnya 7. Nah, berarti gradiennya adalah 7. Kalau gitu jawabannya D ya, delta. Nah, oke. Jawaban ini juga nanti nomor 7 ya, akan kita gunakan lagi untuk menjawab soal nomor 8. Oke, selanjutnya mari kita simak soal nomor 8. Oke, selanjutnya soal nomor 8 ya. Di sini ditanyakan pada soal nomor 8, persamaan garis yang sejajar garis T. Jadi ada garis lain sejajar garis T. Ingat ya, kalau ada dua garis yang sejajar itu gradiennya sama, ya kan? Ini garis yang sejajar, misalnya garis T ya. Ini garis T, ini ada garis lain yang ditanyakan nih. Nah, garis T tadi gradiennya adalah 7, ya kan? Maka ini tentu juga gradiennya adalah 7 ya, sama ya. M1, M2 itu sama gradiennya. Nah, ini mudah sekali untuk menjawabnya ya. Kita ingat, garis itu bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah N ya. Ya, bentuk baku ya, MX tambah N. M itu gradien, tuh, depan itu gradien. Nah, kalau kita lihat, yang gradiennya 7 tinggal cari nih, gradiennya 7 yang mana nih? Ya, ini gradiennya 9, 9, ini 7, ini 7 ya. Ini negatif 9. Berarti kemungkinan jawabannya kalau bukan C ya D, tinggal 2 ya kemungkinannya. Nah, untuk menjawabnya kita tinggal gunakan informasi tambahan di sini. Garis itu melalui negatif 1,2 ya, tinggal kita substitusi saja ya. Coba ya substitusi negatif 1,2 ke persamaan garis ini. Kita masukkan sini negatif 1, 2-nya masukkan sini. Betul enggak ya? Kita lihat. 2 sama dengan 7 kali negatif 1 kurang 9. Ini sini berapa nih? Ini negatif 16. Berarti salah kan? Berarti kalau gitu jawabannya pasti delta ya. Tapi bisa coba 7 kali negatif 1, negatif 7 tambah 9 hasilnya 2. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, seperti itu ya pembahasan kita pada bagian yang pertama ini membahas soal nomor 6 sampai 8 untuk paket soal pengetahuan kuantitatif paket yang kedua. Jangan lupa disebar video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.